Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS reguler. Saya Muhammad Zaki Alfawas. Saya Muhammad Faris akan menjelaskan tentang data ekspor dan impor serta kebijakan luar negeri Indonesia. Latar belakang, ekspor dan impor mengambil peranan penting dalam kestabilan perekonomian suatu negara karena secara langsung akan mempengaruhi jumlah devisa suatu negara. Ekspor dan impor berhubungan erat dengan kepabeanan dari negara pengirim maupun negara penerima, sehingga ekspor dan impor berguna untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam perdagangan internasional dan membawa pengaruh yang besar bagi perluasan pasar barang dan jasa suatu negara. Al-Hayat dan Muslim pada tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang telah menjadikan instrumen ekspor sebagai komponen pendorong pendapatan nasional. Bab 1 Pembahasan ekspor Indonesia. Pengertian ekspor. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan eksportir didefinisikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor. Ekspor barang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendaftar dan ditetapkan sebagai eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri. Ketentuan mengenai penetapan sebagai eksportir bagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Menteri. Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diekspor. Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan atau penetapan di bidang perdagangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam peraturan Menteri. Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai eksportir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai eksportir. Jenis-jenis ekspor. Adapun jenis-jenis ekspor adalah terbagi menjadi dua macam, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor langsung artinya menjual suatu produk baik barang atau jasa dengan bantuan perantara, biasa disebut eksportir, yang ada di negara tujuan ekspor. Penjualan terjadi melalui distributor atau perwakilan perjualan usaha. Sedangkan ekspor tidak langsung artinya menjual barang dengan melalui perantara atau eksportir di negara asal. Kemudian dijual oleh perantara tersebut. Pada pelaksanaan kegiatan ekspor dilakukan melalui perusahaan manajemen ekspor, manajemen companies, dan perusahaan pengekspor, eksportir, trading companies. Manfaat ekspor ada 3 yaitu menambah devisa suatu negara, mengendalikan harga produk, menumbuhkan industri dalam negeri. Bab 2 Data impor Indonesia. Pengertian impor. Arti impor merujuk pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Itu jasa yang diterima dari luar negeri seperti asuransi, transportasi, tenaga asing diperhitungkan juga sebagai impor. Jenis-jenis impor. Impor untuk dipakai yaitu kegiatan memasukkan barang atau jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia yang bertujuan untuk digunakan, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Impor sementara yaitu kegiatan memasukkan barang atau jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia bertujuan untuk diekspor kembali ke luar negeri paling lama 3 tahun. Impor angkut lanjut atau terus, kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkat melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu. Impor untuk ditimbun yaitu kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu. Impor untuk reekspor yaitu kegiatan mengangkat barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor kembali ke luar negeri. Hal ini dilakukan dengan barang impor yang berkondisi tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, tidak memenuhi syarat teknis, dan ada perubahan peraturan. Jadi, arti impor adalah kegiatan perdagangan internasional dengan memasukkan barang
Dengan memasukkan barang ke wilayah dalam negeri Indonesia, kegiatan ini dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-impor. Kegiatan ini harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan biaya masuk. Manfaat impor ada 5, yaitu pertama, mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan dalam negeri. Kedua, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Ketiga, mendapat teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. Keempat, mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah, suatu negara bisa fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Bab 3. Kebijakan luar negeri. Pengertian kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri atau foreign policy dalam bahasa Inggris atau kebijakan hubungan internasional adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer, serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain atau melalui eksploitasi. Kebijakan luar negeri Indonesia di bidang ekonomi dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Diperlukan upaya mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta garis-garis besar haluan negara. Dasar pemikiran yang melandasi undang-undang tentang hubungan luar negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam dunia yang makin lama makin maju, sebagai akibat pesatnya berkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antara negara dan antar bangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerjasama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta. Kata perseorangan membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara. Bab 4. Penutup. Sejak tahun 1987, ekspor Indonesia mulai didominasi oleh komoditi non-migas, di mana pada tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh ekspor migas. Pergeseran ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan diregulasi di bidang ekspor, sehingga memungkinkan produsen untuk meningkatkan ekspor non-migas. Banyak manfaat yang diperoleh Indonesia dari kegiatan ekspor-impor, di mana masyarakat dan perekonomian negara menjadi lebih stabil. Banyak cara untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara lain yang membuat produsen tidak pusing memikirkan bagaimana mengekspor barang atau mengimpor barang dari dan dalam luar negeri. Banyak faktor pendorong untuk melakukan kegiatan ekspor-impor, sehingga kegiatan ini akan terus berjalan di kemudian hari. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan datang dari saya dan kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.